Saya Ya, persilakan Bu Desi. terima kasih. Tes suara. Suaranya masuk ya. Oke, Oke, terlihat untuk e-learningnya. Oke. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat pagi. Jadi kita setelah liburan lumayan cukup panjang ya, Bu Desi ucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya untuk yang merayakannya. Jadi kalau ada salah kata, mari kita saling memaafkan dan kita mulai lagi dengan tugas yang baru ya. Oke, jadi untuk minggu ke-11 ini kita melanjutkan materi 3D Max ya. Kalau 2 pertemuan sebelumnya kita membuat modeling yang sederhana, kali ini kita melanjutkan di minggu 11 itu ke renderingnya. Jadi kalian sudah lihat ya, mohon maaf ya karena ada kendala PC Bu Desi yang rusak ya, jadi Bu Desi nggak bisa share ke WA Group. Kalian bisa langsung ke e-learning ya untuk target maupun materi maupun tutorialnya sudah Bu Desi set di e-learning. Ya. Jadi di sini kalau kalian lihat ya di minggu 11 kita akan mempelajari rendering ya di mana kalian bisa menerapkannya ini di interior. Nah, topik bahasanya itu merge object ya. Yang pertama merge object itu bagaimana caranya kita masukkan library object di 3D Max ya. Kemudian create kamera, untuk create kamera kan sudah ada ya, sudah sebelumnya, tapi nanti Bu Desi ulang. Kemudian lampu, lighting, material objek serta rendering setup. Nah, ini semua nanti yang dipelajari adalah standar ya anak-anak, jadi kalian mempelajari yang betul-betul basicnya. Kemudian untuk AFL3 ya, jadi ini rangkaian AFL3. Untuk rangkaian AFL3 yang tahap 2, ini startnya hari ini anak-anak. Kemudian dikumpulkannya hari Minggu 15 Mei pukul 15 seperti biasa ya. Jadi 1 hari sebelum hari Senin, tapi kebetulan minggu depan kan hari Seninnya libur, tapi kita tetap pada target aja supaya kalian tidak numpuk tugasnya di belakang gitu ya. Nanti kalian kumpulkan di Google Drive di folder AFL3 interior di kelompok masing-masing. Sudah Bu Desi bikinkan foldernya. Jadi di folder 12 AFL3 interior. Kemudian ruangan yang dibuat itu bebas, kalian boleh bikin ruang tamu, ruang keluarga, dan lain-lain. Bentuk dan penataan perabot juga bebas. Tugasnya dikerjakan mandiri, dibuat semenarik mungkin. Nah, untuk 3D objek dinding, lantai, plafon, maaf, itu dikerjakan standar primitif ya, sama standar primitif. Tapi untuk furniture, kalian boleh menggunakan library. Jadi kalian juga boleh kombinasi, Bu, saya boleh nggak bikin raknya dari standar ini? Boleh. Cuman di sini poinnya kalian sudah boleh untuk memasukkan library, ya, library yang kalian ambil nanti dari dari internet ya. Di situ ada banyak sekali free 3D library ya. Nanti di sini akan Bu Desi ajarin bagaimana cara insertnya. Untuk ukuran tidak detail, file yang dikumpulkan tetap ada 2 ya anak-anak, ada 3D Max, ada JPEG. Untuk JPEG boleh lebih dari 1, kalian boleh mengumpulkan beberapa view. Nah, ini contoh rendering. Contoh renderingnya seperti ini, jadi di sini sudah ada pencahayaan, lighting ya, kemudian sudah ada material, ya, jadi di sini sudah ada material. Nah, terus kemudian untuk yang ini ada contoh ya anak-anak ya. Ini contoh yang dibuat oleh kakak kelas kalian. Ini beberapa contoh, ya. Ini kombinasi antara insert library yang sudah dicari sendiri dengan bikin sendiri ya. Nah, ini ada beberapa contoh seperti ini. Kemudian di sini sudah Bu Desi siapin tutorial karena tutorial lama ya. Jadi tutorialnya Bu Desi ada beberapa parts ya. Parts pertama itu kalau kalian ingin tahu bagaimana cara import 3D model library.
part kedua create kamera, kemudian lighting, material, sama render setup. Jadi sebenarnya kalian bisa langsung OTW untuk membuat ya, seperti itu. Untuk problem-problem yang terjadi apabila kalian ambil 3D Model Library, nanti silahkan jabri ke Bu Desi ya. Karena memang akan pasti muncul beberapa problem karena adanya perbedaan versi, kemudian adanya perbedaan engine render dan sebagainya. Itu pasti terjadi, tapi kalian tetap kerjakan ya. Kalian paling tidak kalian sudah mulai memikirkan konsepnya. Nanti kalian mau bikin apa? Ya, jadi di sini ada contohnya seperti ini. Ini lebih complicated ya. Ya, di sini ini ada dapur dan sebagainya. Jadi ini hanya contoh yang pernah dibuat oleh kakak kelas kalian. Oke, itu adalah target tugasnya. Tolong kalian langsung ke e-learning ya. Mohon maaf karena belum bisa share ke WA group karena ada kendala hardware yang rusak ya. Jadi kalian langsung ke e-learning untuk ngecek tugas dan tutorialnya. Oke, mohon maaf kita kembali ke materi sebentar. Ya, nah ini sebenarnya jadi seperti ini ya materinya ya. Nah, ini adalah untuk merge object. Jadi merge object itu bagaimana kalian bisa import 3D object dari file yang berbeda. Nah, contoh perintahnya ada di sini. Jadi anak-anak kalian bisa lihat untuk merge object itu importnya di sini ya. File, import, kemudian merge. Kemudian create kamera. Create kamera ini kita sudah bahas ya sebelumnya, jadi tidak terlalu membingungkan buat kalian. Kita tetap gunakan target kamera, standar kamera. Nah, yang baru lighting. Nah, lighting ini baru nanti akan Bu Desi ajarkan. Lighting pun kalian menggunakan standar juga. Di sini nanti yang kita gunakan adalah Omni, ya. Kemudian ini yang baru, ya baru karena baru kita pelajari hari ini bagaimana kita memasukkan material. Jadi di sini kalian sudah bisa merencanakan, misalkan kalian menggunakan motif kayu, kalian menggunakan motif bata dan sebagainya. Kemudian render setup ini juga sudah Bu Desi berikan sebelumnya. Nah, yang terakhir ini ada beberapa free model 3D Max ya. Jadi mungkin kalian bisa ke ini ya. 1, 2, 3. Di sini ada free model. Kalian cari yang free ya. Jadi jangan ambil yang ada harganya ya. Kalian cari yang free model. Jadi di sini kalian bisa masuk ke www.turbosquid.com atau www.3dmodelfree.com atau free.com dan masih banyak lagi. Silahkan browsing dan silahkan cari 3D model apa yang akan kalian gunakan dan kalian download. Kalau ada problem, kita akan diskusi di grup ya. Jadi perhatikan ini paling tidak 4 website ini yang bisa kalian cari awal-awalnya ya. Di sini nanti. Oke. Nah, kalau sudah kalian download, kalau kalian sudah download, nanti kalian bisa kumpulkan yang dibutuhkan. Jadi di sini kalian perhatikan, di sini ada data file 3D Object Library. Jadi Bu Desi hanya mengambil yang dibutuhkan. Kalian perhatikan di sini ada 3D model meja, ada kursi, ada lampu, ada aksesoris, dan ada lukisan. Nah, kalian kumpulkan dulu sesuai dengan tema kalian. Kalian cari dulu. Ya. Kalau sudah terkumpul, baru kita akan masukkan ini ke dalam ruangan. Seperti itu. Jadi ini tahap awalnya seperti itu yang bisa kalian lakukan hari ini adalah mencari 3D model di internet. Kalau ada ya. Kalau kalian bisa lakukan sekarang ya. Nah. Oke. Nah, kalau sudah siap,
Untuk ruangan itu bebas. Bu Desi bebaskan kalian menggunakan model ruangan seperti apa. Seandainya kalian mengatakan, Bu Desi saya pakai model ruangan sebelumnya, boleh? Boleh. Mau bikin model ruangan yang baru, silahkan. Nah, kalau sudah siap model ruangan itu, baru kalian masukkan library yang sudah dikumpulkan tadi. File. Perhatikan ya anak-anak, untuk langkah pertama adalah kalau ruangannya udah siap, kalian masukkan file library-nya. Caranya, file, import, merge. Jadi bukan import ya, kalau import, tapi kalian masuk ke merge. Jadi file, import, merge. Kemudian cari di folder di mana kalian menyimpan file-file yang kalian kumpulkan tadi, yang kalian download. Nah, misalkan di sini, Bu Desi ambil ini. Nah, oke. Kemudian open. Nah, open ini bisa terdiri dari satu grup, bisa terdiri dari banyak model. Ini kalian harus pilih semua ya. Entah itu satu grup, entah itu banyak model, ini kalian harus pilih semua. Kemudian oke. Nah, setelah oke, merge ya, merge oke, maka kalian bisa melihat di sini. Ini wireframe aja. Nah, kalian bisa lihat bahwa kursinya ini masuk ya. Jadi kursinya ini sudah ada di ruangan, jadi kalian tinggal rapikan aja. Tinggal dirapikan itu sambil melihat dari posisi front, apakah objeknya itu besar atau kecil ya, atau posisinya di tengah atau di bawah atau di atas, dan kalian harus cek. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk masukkan yang lain, file, import, merge, kemudian pilih objek yang lainnya lagi, open, Bu Desi pilih table, oke. Nah, kemudian silahkan digeser, ditata ya, diatur. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan file, import, merge, kita ambil yang light, open, oke. Nah, sekarang perhatikan. Kursi dan meja tadi itu komposisinya sudah pas dengan ruangan kalian, tapi tidak menutup kemungkinan nantinya objek yang kalian masukkan itu terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, sekarang Bu Desi sudah masukkan lampu, dan kalau kalian lihat lampunya ini sangat besar. Nah, jadi nanti kalian kemungkinan untuk mendapatkan problem seperti ini ada. Jadi kemungkinan nanti filenya terlalu besar atau filenya terlalu kecil. Di sini kalian tinggal ini aja, tinggal scale ya. Jadi kita scale, pilih, kemudian kita bisa scale. Kalau terlalu besar ya kita scale menjadi lebih kecil ya. Nah, scale lebih kecil. Oke. Kalau terlalu kecil ya kalian harus scale lebih besar. Dan kemudian diatur ya. Diletakkan di tempat yang kalian inginkan. Nah, seperti ini ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kemungkinan nanti kalau kalian ambil atau download library itu ada kemungkinan library kalian itu terlalu kecil atau terlalu besar terhadap ruang kalian, itu kemungkinan besar ada. Jadi jangan kaget dan jangan panik, kalian tinggal langsung scale lebih besar atau lebih kecil. Nah, kemudian diatur, mungkin ditambahin porsinya ya. Nah, misalkan seperti ini. Iya.
Nah, di sini kalau kalian lihat, ya. Nah, di sini sudah ada apa namanya? Ya, F3 ya. Jadi di sini ada seperti ini. Jadi lanjutkan ya. Nah, kemudian kalau sudah, karena kan di sini kita tinggal insert aja. Jadi kita bisa masukkan beberapa aksesoris ya. Misalkan file, import, mods. Ini Bu Desi sudah siapkan aksesoris lukisan. Open. Ini ada, nah ini kalau kalian perhatikan, ini ada beberapa objek ya. Jadi ini tidak boleh kalian pilih satu, karena kalau pilih satu maka yang masuk cuma satu objek. Di sini kalian pilih aja all, semua objek ini kita akan masukkan. Oke. Nah, di sini kalau ada seperti ini ya, ada seperti ini, ada kemungkinan akan muncul seperti ini. Kalian tinggal pilih auto rename merge material. Jadi pilih aja auto rename ya. Nah, kemudian akan muncul di sini satu kelompok. Bu Desi akan langsung bikin grup supaya tidak terpecah-pecah. Bikin grup lukisan. Ya. Setelah itu baru diatur posisinya di mana. Misalkan ya. Kemudian diatur. Diletakkan di posisi mana, sambil dicek dulu dari posisi front atau dari posisi samping, karena kemungkinan posisinya bisa di atas seperti ini, jadi kita bisa turunkan. Nah, seperti ini. Nah, dan kalau misalkan dianggap terlalu besar atau terlalu kecil, kalian bisa scale ya, sesuai dengan konsep dari ruang yang kalian mau akan bikin. Jadi seperti ini kan Bu Desi nganggap terlalu besar ya, Bu Desi akan scale, Desi kecilkan. Nah, sambil dicek dari samping, ini kan sudah pas ya. Sambil dicek dari samping, ini dicek juga, dilihat juga dari depan. Nah, kemudian kita lihat dari perspektif. Ini dari posisi atas. Nah, jadi seperti ini. Bu Desi akan masukkan aksesoris yang lainnya, file, import, mods. Di sini ada aksesoris yang sudah Bu Desi siapkan. Ini ada beberapa objek. Ini Bu Desi tekan all. Kalian perhatikan, tekan all, langsung klik atau klik semua seperti ini. Oke. Auto rename ya, jangan lupa auto rename. Auto rename. Auto rename merge material. Kemudian langsung grup. Jangan lupa langsung grup. Kita bikin grup aksesoris misalkan. Oke. Nah, kalian lihat bahwa aksesoris ini sangat besar ya. Jadi seperti ini nanti pasti akan terjadi sangat besar. Ini tinggal kalian scale aja. Jadi ini tinggal scale aja, komposisinya disesuaikan. Misalkan Bu Desi akan letakkan di atas meja sini. Ya. Oke. Nah, ini sudah dapat satu ruang ya. Terdiri dari beberapa perabot, di mana perabot ini tidak kita buat sendiri, tapi hasil dari browsing download dari 3D model yang free ya. Kalian cari yang free aja. Nah, sudah. Jadi ini adalah langkah awal. Langkah awalnya seperti ini, ya. Untuk apa namanya, dinding itu bebas. Kalian boleh menggunakan tugas yang lama atau kalian mau buat sendiri sesuai dengan konsep awal. Konsep sendiri ya, mungkin berbeda. Mungkin kalian mau bikin modelnya berbeda. Seperti itu, ya. Jadi ini adalah tahap awalnya. Nah, tahap berikutnya setelah kita bikin ruangan ini, kita akan create kamera. Nah, create kamera itu ada beberapa cara ya. Sebentar, saya cari sini. Oke. Yang pertama itu
kita create kamera dari top, kemudian komen, kemudian pilih kamera. Nah, di sini kalian ganti dulu karena bisa aja Arnold, bisa juga nanti di sini ada yang namanya fotometrik. Tergantung dari versinya, kita ganti standar. Kemudian pilih kameranya target kamera. Klik kiri tahan kameranya, kemudian geser, arahkan ke sudut pandang yang kita inginkan, lepas. Kemudian geser kursornya ke perspektif ya, klik kanan, kemudian ketik C. Nah, setelah itu baru kita move kameranya. Jadi di sini kita pilih kameranya, kemudian kita move ya. Kalau kesulitan untuk memilih objek ya, kayak kamera ini kan susah kalau dipilih. Target ini sudah bertumpuk dengan objek lain, jadi susah dipilih. Maka kalian bisa ketik H. H itu select by name ya. Nanti muncul seperti ini. Jadi ketik H, select by name. Nanti di sini kalian bisa pilih kamera target. Oke. Baru kita bisa geser. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah cara yang pertama bahwa kita bisa create kamera dari komen ya, dari komen. Nah, kemudian kalau cara kedua bagaimana? Cara kedua itu kalian di kamera 01 ini kalian ketik dulu P. Jadikan ini perspektif ya. Jadikan ini perspektif. Kemudian kalian putar-putar aja. Kalian putar-putar seperti ini, cari posisi yang bagus. Nah, ini aja deh. Jadi kalian putar-putar, cari posisi yang bagus. Tuh. Nah, oke, kalau misalkan sudah oke, saya suka dengan view yang ini ya. Oke, perhatikan. Kalian langsung ke views, masuk ke views, pilih create standard camera from view. Jadi create standard camera from view, pilih. Nah, nanti ini akan otomatis jadi kamera 2. Ya, jadi kita bisa langsung bikin kameranya itu dari posisi perspektif. Misalkan kita mau view yang baru, ketik P dulu, ketik P. Nah, masih perspektif kan? Sudah perspektif, kemudian diputar-putar. Kalian boleh putarnya pakai Alt gini ya, pakai Alt, Control, ini kita putar-putar, cari view yang bagus. Misalkan ya, terus di zoom-zoom seperti ini. Oke, kemudian kalau sudah dapat view yang kalian inginkan, silahkan ke view, create standard camera from view, pilih. Oh, maaf, sebentar. Ulangi lagi ya, create views, create standard camera from views, pilih di kiri. Nanti sampai muncul tulisan kamera 3. Jadi kalau kalian ketik C ya, C, kalian ketik C, maka kita punya 3 kamera. Kamera 1, ketik C lagi, kamera 2, ketik C, kamera 3. Wah, kamera 3 terlalu mirip ya. Oke, kita putar aja. Misalkan ya. Ini saya ketik dulu P. Ini kita putar dulu view-nya, dicari yang bagus. Misalkan di sini, misalkan ya. Views, kita bikin lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi itu cara bikin kamera, ada 2 cara. Nah, kalian mau menggunakan cara yang mana itu tergantung dari kebiasaan. Jadi Bu Desi serahkan ke kalian mau caranya seperti apa. Yang penting biasanya kita ke dalam satu ruang itu tidak mungkin hanya satu view, kita coba beberapa kamera, nanti yang dikumpulkan adalah view yang terbaik. Seperti itu. Jadi itu ya urutannya. Yang pertama adalah merge objek, yang kedua adalah kamera. Langkah yang ketiga itu kita harus masukkan lighting dulu, lampu dulu. Oke, perhatikan ya. Ini Desi ambil kamera 1 aja di sini. Ya. Oke, kita masukkan lampu. Ini Bu Desi tekan F3. Ya.
Oke, untuk lighting, perhatikan ya. Untuk masang lighting, kalian harus di posisi top. Jadi persiapkan posisi top. Posisi frontnya juga dipersiapkan. Kemudian kameranya biarkan seperti ini. Tapi kalian fokusnya di posisi top. Yang pertama, perhatikan comment, ya, create. Perhatikan kursor Bu Desi, create. Kemudian light. Nah, light. Di sini yang pasti munculnya biasanya fotometrik. Nah, fotometrik ini kita klik kiri, kalian pilih standar. Ya, ingat ya, kalian pilih standar. Ya, standar. Nah, standar ini ada berbagai macam lampu ya, tipe lampu. Ada target spot sama target direct, kemudian ada omni. Yang kita gunakan awal adalah omni. Jadi kalian pilih omni. Perhatikan hati-hati dalam milih omni. Oke. Kalau kalian pilih omni, klik kiri ya. Letakkan kursornya di posisi top. Kemudian klik kiri di tengah-tengah ruangan. Oke. Jangan lupa langsung escape. Kenapa harus langsung escape? Supaya apa? Supaya omni ini mati. Perintah omni ini off ya. Karena kalau perintah omni ini tidak off, maka kalian tidak sengaja akan bikin lebih dari satu lampu. Jadi begitu satu lampu kalian klik, langsung escape. Ya. Oke, perhatikan. Kalian lihat dan tampilannya ya anak-anak tidak harus muncul seperti ini, tidak harus. Yang penting lampu ini sudah ada di sini. Jadi tidak semua komputer atau laptop itu akan muncul seperti ini grafiknya, ya. Tapi yang penting omninya sudah ada. Dan kalau kalian perhatikan, lampu itu biasanya pasti di bawah. Nah, ini pasti di bawah. Jadi kalian harus geser ke atas. Kalian geser ke atas. Ya, kalian geser ke atas seperti ini. Nah, kan tadinya pasti di bawah posisinya, pasti ya. Nanti kalian geser ke atas. Nah, kemudian dicoba untuk di-render. Rendering, kemudian render. Continue. Nah, ini jadinya. Ya, kalian perhatikan. Jadi kalau tidak ada lampu, tidak akan konsepnya tidak seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini cara bikin lampu dengan menggunakan omni. Omni itu karakter beda. Oke, maaf anak-anak, ini beda. Jadi omni itu karakternya itu seperti lampu dop ya. Jadi kalau diletakkan maka cahayanya itu menyebar ke segala arah. Jadi kalau kita letakkan omni ini cahayanya ke arah ke bawah, ke samping, ke atas. Nah, itu karakter dari omni. Kalian perhatikan ya, jadi ini omni. Kemudian omni kalau kita render seperti ini ya, kalau kita render ya, akan muncul shadow. Nah, ini akan muncul shadow. Ada juga kadang-kadang shadow-nya nggak muncul. Jadi kita harus setting atau kita harus cek dulu bagaimana shadow ini muncul. Dan kita juga bisa atur shadow ini tidak terlalu hitam seperti ini. Oke, perhatikan ya. Setelah omni dipasang, omninya dipilih. Atau ketik H ya, kalian perhatikan di sini ada omni ya. Omninya dipilih. Oke. Kemudian masuk ke modify. Oke, masuk ke modify, perhatikan kursor Bu Desi ya, ini ada modify. Setelah itu di bawahnya ada general parameter. Nah, ini shadow-nya harus dicentang ya. Nah, shadow-nya harus dicentang. Karena kalau shadow-nya nggak dicentang, nanti nggak muncul shadow. Jadi shadow-nya harus dicentang. Oke. Kemudian ini on off, ini tombol ya, tombol lampu on off. Ini tombol shadow. Nah, di bawahnya ini ada intensity color attenuation. Nah, intensity kalian klik ini ada multiplayer ya. Ini menentukan gelap terang ya. Jadi kalau nilai 1 terang seperti yang tadi Bu Desi render, kalau mau lebih
redup, tinggal nilainya dikecilkan. Tapi saran saya tidak boleh lebih dari 1. Kenapa? Karena nanti mengubah warna. Jadi ini dia bisa lebih redup, ya. Misalnya nilainya 1, kemudian 0,6, misalkan seperti itu. Jadi kalau di render nanti hasilnya lebih redup. Nah, seperti ini ya. Jadi ruangannya lebih redup. Multiplayer. Nah, kemudian dikembalikan 1, nanti dia lebih terang lagi. Kemudian shadow parameter di bawah multiplayer, di bawah sendiri ada shadow parameter. Nah, shadow parameter itu ada density maksudnya. Density itu menentukan gelap pekat tidaknya shadow. Jadi kalau nilainya 1, kalau di render perhatikan. Continue. Nah, ini kan pekat. Shadow-nya itu pekat. Desi copy ya. Oke. Nah, kalau dense ya, shadow parameter, dense, ini nilainya dikurangi 0,6 misalkan. Kemudian kita render lagi. Nah, perhatikan nanti shadow-nya akan jadi lebih abu-abu ya. Jadi nggak mungkin ya kita shadow-nya terlalu pekat, itu nggak mungkin jadi dense. Ini nilainya dikecilkan. Ya, itu aja. Oke. Nah, oke, jadi ini masih satu lampu ya anak-anak. Ini masih satu lampu. Ya, perhatikan. Jadi kalau lampu itu dipilih, modify, perhatikan yang modify. Kemudian di sini general parameter, shadow-nya jangan lupa dicentang, harus on. Kemudian intensity, multiplayer. Jadi kalian nggak usah baca yang lain, baca aja multiplayer. Ini gelap terang. Ini bisa lebih redup atau lebih terang, multiplayer. Ya. Kemudian kalian lihat settingan satunya shadow parameter. Nah, kalian nggak usah lihat yang lain, shadow parameter kalian catat aja dense. Jadi dense itu nilainya harus di bawah 1 supaya shadow-nya warnanya abu-abu, bukan hitam pekat. Nah, seperti itu. Oke. Bu Desi lanjutkan. Nah, kalau kalian lihat di pojok sini ini kan ada lampu ya. Jadi di sini Bu Desi bikin Bu Desi ambil lampu di sudut di sini. Ini kalian bisa masukkan lampunya. Nah, sini kan. Nah, oke. Nah, kalian perhatikan. Kalian mungkin langsung berpikir, wah ini saya harus kasih omni 1. Oke, kita lihat ya. Kita pasang omni dari posisi top. Bikin, perhatikan, comment, create, light, standar, omni, kemudian kalian letakkan di sini kan, sini, kemudian digeser ke atas, ya seperti ini kan. Nah, kalian pasti berpikir seperti ini, ya. Ini gini ya. Nah, seperti ini kan. Nah, kalian perhatikan. Nah, di sini lampu ini, lampu yang ada di kap lampu, perhatikan, itu tidak boleh cahayanya full ya. Karena nanti makin lama kalau misalkan kalian punya 3 kap lampu, nanti jangan-jangan ruangan kalian jadi putih karena ada 3 lampu. Nah, kalian perhatikan di sini. Untuk pencahayaan di kap lampu ini, modify, shadow-nya dimatikan. Shadow-nya dimatikan, ya. Bentar, Desi ini dulu. Oke. Shadow-nya dimatikan. Perhatikan. Di sini kalau shadow-nya dimatikan, lampu ini kan jadi sangat terang karena ada 2 lampu di dalam ruangan ini. Nah,
lampu yang ada di dalam kap lampu itu harus di far attenuation, dibatasi. Jadi ini harus kalian centang. Ya, jadi lampu yang ada di kap lampu itu harus dicentang. Nah, kemudian far attenuation ini dikecilkan. Jadi dia adalah seperti ada lingkaran. Nah, lingkaran ini dikecilkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Ya. Jadi ini untuk khusus untuk lampu atau untuk kap lampu atau lampu beberapa lampu aksesoris. Jadi kalau kalian masukkan lampu atau omni itu jangan langsung harus diaktifkan far attenuation supaya apa? Supaya lampunya tidak terang. Jadi daya jangkaunya diatur lagi. Kalian perhatikan ya. Kalau di render nanti hasilnya seperti ini. Nah, ya. Jadi di sini di ruangan ini ada dua lampu. Lampu utama menerangi seluruh ruang sama lampu yang ada di pojokan. Nah, lampu yang ada di pojokan ini itu kalian harus settingannya adalah modify, intensity attenuation, multiplier-nya tetap. Kemudian di sini ada yang namanya far attenuation. Nah, kalian nggak usah khawatir di tutorial Bu Desi kalau nggak salah sudah ada caranya ya. Bagaimana kita membatasi daya jangkau lampunya. Ya, seperti itu. Oke, sebentar. Kemudian Bu Desi ada lampu apa aja? Jadi omni itu kan lampunya seperti dop ya. Jadi kita taruh aja maka dia akan menerangi seluruh ruang. Nah, di sini lampu juga ada yang namanya target spot. Kalau namanya juga target spot ya. Jadi lampunya kategorinya atau karakternya adalah lampu spot ya, lampu sorot. Caranya bagaimana? Ini posisinya harus tetap dalam posisi top ya anak-anak. Kemudian pilih lighting, standar, target spot. Bu Desi letakkan di luar sini ya. Di kiri tahan. Ini ya. Kalau dari samping, perhatikan dari samping lampunya itu di luar. Seperti ini. Nah, ini kan kelihatan ya. Oke, kemudian kalau di render, continue, nanti modelnya seperti ini. Jadi ada apa namanya? Ada seperti aksen seakan-akan ada lampu dari cahaya dari luar masuk ke dalam. Apakah harus seperti itu? Tidak. Itu tidak harus kalian pencahayaannya persis yang Bu Desi presentasikan hari ini. Tidak, itu tergantung dari konsep kalian ya. Jadi tidak harus seperti itu. Nah, kemudian ini Bu Desi pilih modify shadow intensity. Bu Desi kasih 1. Ini ikan spotlight shadow parameter nilainya 1 biar terang. Ya. Kemudian di render jadinya seperti ini. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi yang paling susah menurut Bu Desi dalam bikin suasana ruang adalah bagaimana cara kita masang lampu. Jadi pada waktu masang lampu ini tidak bisa dalam satu step ya. Jadi kalian harus coba beberapa lampu. Kalau lampunya taruh di sini rasanya seperti apa, lampunya seperti taruh sini rasanya seperti apa. Jadi lampunya kalau sudah dapat suasana ruang itu bisa terbangun walaupun materialnya itu belum dibuat seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, nanti kalian coba pelan-pelan. Nah, kemudian setelah lampunya itu kalian udah lightingnya kalian udah pasang, cara untuk bikin material itu kalian bisa ke rendering. Di sini ada material editor. Kalian pilih compact material editor. Akan muncul seperti ini. Atau kalian bisa ketik M. Jadi kalian bisa ketik M. Akan muncul material editor.
Material editor ini namanya slot ya. Jadi bulatan-bulatan ini adalah namanya slot ya. Kalian bisa munculkan 6 slot ini, atau kalian bisa munculkan lebih dari 6. Caranya adalah letakkan slotnya ini ngawur aja ya. Letakkan slotnya ngawur, klik kanan, kursornya itu klik kanan. Kemudian di sini ada sampelnya ya. Ada 5x3, ada 6x4. Jadi kalian tinggal mau menampilkan berapa slot. Nah, kemudian ini Bu Desi ambil yang 5x3 aja. Misalkan gini, slot pertama ini kalian pilih, ini kan ada warna putih, artinya kalian sudah aktif di slot pertama. Nah, slot pertama ini namanya default 1. Nah, ini yang ada namanya. Ini kita bisa ganti nama, dinding bata. Boleh nggak diganti namanya? Boleh, nggak apa-apa. Nah, perhatikan. Tapi perhatikan juga sebelah kanan, di sini ada standar. Nah, ini yang sering membingungkan buat kalian, karena kadang-kadang yang muncul itu bukan standar, tapi kalian klik, itu akan muncul yang lain. Misalkan, apa sih? Nah, kadang-kadang ini ya. Nah, kalian tinggal klik di sini ya, klik di sini, kemudian cari standar. Cari standar. Ya. Jadi ada beberapa, ini cari standar ya anak-anak ya. Tuh. Oke, di sini karena di sini settingannya udah standar ya di kampus ya. Ya standar ya. Nah, kemudian kalau sudah dipilih standar, nanti akan munculnya seperti ini. Parametriknya munculnya seperti ini. Ya. Kemudian misalkan ya slot 1 itu di bawah ini ada blend basic parameter ya anak-anak. Ini ada diffuse ya. Ada diffuse ya. Diffuse ini kita bisa ganti warna. Nah, ini warnanya bisa kita ganti lewat diffuse. Misalkan warna seperti ini, kemudian oke. Tapi kita kan tidak ingin mengganti warna, tapi ingin memasukkan gambar, misalnya gambar bata. Maka kalian bisa pilih, perhatikan, di bawah sendiri, bisa lewat diffuse. Di sini kan ada kotak kecil, bisa lewat sini, klik seperti ini. Ya, atau maps di bawah sendiri itu ada maps, perhatikan Pusat Bu Desi, ini ada maps. Ya, di sini ada diffuse color. Diffuse color, ini kan no maps, berarti belum ada gambar. Jadi kalian pilih maps, kemudian cari bitmap. Nah, general, jadi kalian harus cari general, kemudian cari bitmap. Bitmap dipilih, oke. Kemudian kalian cari material yang diinginkan. Misalkan di sini Bu Desi ambil aja yang punyanya 3D Max sendiri. Jadi Bu Desi ambil di local disk C, program file, Autodesk, program file, Autodesk, 3D Max, kemudian pilih maps. Nah, pilih maps ya, 3ds Max ya. Cari folder maps. Jadi bukan material libraries ya, cari folder maps. Kemudian di sini ada beberapa folder material. Oke, kemudian diisi ambil yang bata. Ini misalkan ya. Sebentar. Nah ini ya. Jadi di sini ada folder ADSK material, MTL itu singkatan dari material, kemudian Bu Desi akan ambil bata ini. Jadi ini gambar bata ya. Kemudian open ya. Perhatikan go to parent ya. Go to parent nanti settingannya kembali ke settingan awal. Oke. Jadi ini sudah masukkan gambar batanya, tinggal dimasukkan ke dalam objek dinding. Perhatikan.
pilih objek dinding ya, pilih objek dinding di kiri aja ya. Kemudian pilih objek material yang sudah ada gambar bata. Kemudian di sini ada assign material to selection. Assign material to selection. Kalian klik aja. Kalian klik, masuk kan. Kemudian perhatikan, pilih juga yang namanya show material in viewport. Ya. Jadi kalau show material in viewport ini tidak dipilih, maka materialnya tidak kelihatan. Nah, kalian perhatikan ya. Ya, langkahnya adalah setelah slot yang pertama sudah ada gambar bata, pilih. Kemudian pilih dinding ya, pilih dinding. Kemudian pilih assign material to selection. Ya, ini perhatikan. Kemudian pilih show material in viewport. Nanti akan muncul material. Nah, kalian perhatikan. Kalau ini nggak dicentang, nggak akan muncul. Nah, oke. Dijadikan gini aja biar terlihat. Nah, seperti ini kan. Nah, kemudian langkah berikutnya, ini belum selesai. Material ini udah masuk dalam dinding, iya. Material ini sesuai dengan yang diinginkan, iya. Cuman masalahnya material ini itu batanya besar-besar. Jadi kalian ingin gambar materialnya itu batanya kecil-kecil. Bagaimana caranya? Setelah itu pilih dinding, kemudian modify, pilih modifier list. Pilih modifier list, cari UVW map. Nah, kalian perhatikan ya, cari UVW map. Oke, cari UVW map. Pilih box. Ya, jadi begitu muncul UVW map, pilih box. Di sini ada tulisan length, width. Nah, ini kalian bisa atur. Nilainya bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti kita bisa atur besar kecilnya material. Oke, kita lanjutkan ya. Diisi ulang ya, biar nggak bingung. Kita pilih slot kedua. Jadi kalian pilih slot kedua. Kemudian saya ganti, Bu Desi ganti, misalnya ini lantai. Ya, misalkan. Kemudian standar, cek, ini harus standar ya. Standar. Oke. Maaf. Ini standar. Nah, setelah itu perhatikan. Maps, di bawah sendiri itu ada tulisan maps ya. Bisa lewat sini ya, bisa lewat maps. Atau kalian bisa lewat diffuse. Di sini ada kotak ya. Tinggal klik aja di sini, sama. Kemudian cari general bitmap. Jadi cari general bitmap. Oke. Kemudian kalian mau memasukkan materialnya untuk material lantainya apa. Nah, kalian bisa menggunakan yang ada di 3D Max. Jadi bisa masukkan aja material kayu ya misalkan. Yang di sini ya. Open. Ini kan muncul material kayu. Ya. Setelah itu jangan lupa langkah berikutnya, perhatikan di sini go to parent. Oke, go to parent. Pilih objek lantai. Pilih slot. Pilih assign material to selection. Kemudian pilih show material in viewport supaya masuk. Nah, ini kan masuk. Nah, langkah berikutnya, pilih objek lantai, modifier list, modifier. Perhatikan, ini ada modifier list, klik ya. Jadi sini ada modifier list, klik. Geser ke bawah, terus ke bawah, cari UVW map. Jadi setiap objek harus diginikan, UVW map. Pilih box, kemudian baru
length, width, height ini dikecilkan atau dibesarkan sesuai dengan konsepnya. Nah, ini kan akan terlihat materialnya. Nah, seperti itu ya, anak-anak ya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Oke, kemudian slot ketiga, dinding. Jadi dindingnya kan ada 2 macam ya. Slot ketiga dinding. Dinding 2. Udah sih tulis aja dinding 2 gitu ya. Kemudian diffuse, kalian bisa masuk ke noun, bitmap, oke. Cari material yang diinginkan. Misalkan ini ya, open. Yes, pilih slot. Jangan lupa seperti ini. Nah, perhatikan ya. Go to parent. Ingat ini harus dinyalakan. Kalau ini nggak dinyalakan, tidak akan muncul material pada view. Oke, kemudian baru masukkan, pilih, jangan lupa modifier list UVW map. Jadi ini setiap objek harus seperti itu. Box, ya, kita bisa atur ini ya, nah, seperti ini. Oke, ini juga mungkin ini Bu Desi samakan aja dengan ini. Nah, seperti itu. Nah, kalian lihat kalau kita render nanti hasilnya nanti berbeda. Nah, seperti ini. Ya. Seperti itu. Dan untuk material pun kalian harus telaten ya. Telatennya dalam arti ini tidak bisa langsung sekali jadi kita harus coba beberapa kali warna, beberapa kali material. Nanti kalian baru bisa, oh ya ini yang paling pas seperti itu. Oke, jadi ini tinggal apa ya? Plafon ya. Plafon. Jadi slot keempat, plafon. Nah, plafon ini karena tidak perlu ada warna macam-macam, Bu Desi hanya kasih warna putih. Ya, warna putih, nah masukkan aja. Silahkan di-render. Continue. Jadi seperti ini. Jadi suasananya sudah berbeda. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini kalau mungkin kalian pikir, oh ini rumit ya Bu Desi, enggak. Kalian coba sekali karena material itu perintahnya sama gitu loh. Cara menggunakannya sama. Jadi berulang 1-2 kali nyoba itu pasti akan paham, oh begini caranya. Seperti itu. Oke, nah di sini akan Bu Desi beri beberapa efek ya. Misalkan untuk lantai, misalnya kalian ingin bikin efeknya itu mengkilap ya. Kalian ingin efeknya mengkilap ya. Kalian perhatikan ya, untuk efek material ya. Kalian harus aktif pada slot lantai. Nah, oke. Untuk efek itu perhatikan kalian masuk maps. Jadi di sini maps itu kan diffuse color, ini kan ada datanya. Nah, kalau ada datanya ini berarti material ini yang masuk. Nah, kemudian di sini ada namanya reflection. Kalian harus hati-hati karena ini ada refraction, ada reflection. Nah, kalian pilih reflection. Nah, reflectionnya dicentang. Kemudian di sini no map ya. Itu kalian klik. Kalian cari yang namanya ray trace. Nah, ini ada tulisan ray trace. Ya, ray trace. Oke. Nah, kemudian go to parent. Jadi nanti ini ada data tulisannya ray trace. Nah, reflection nilainya 100. Kalau nilainya 100 ya nanti kayak mirror hasilnya. Kita cek aja ya apakah betul hasilnya kayak mirror. Cek. Nah, ini jadi super mengkilap karena nilai refleksinya 100%. Nah, untuk lantai kan tidak mungkin ya. Jadi untuk lantai nilainya dikecilkan, refleksinya diganti bukan 100 tapi misalkan 30 aja. 30 dari 100. Kemudian baru kita render lagi. Continue.
Nah, kalian lihat, maka ini akan ada efek reflection. Jadi kesannya bukan lagi suram. Ya, seperti itu. Kemudian ini efek yang pertama. Efek yang kedua mungkin di sini ya, di sini mungkin kalian ingin bikin kaca seperti itu ya. Di sini ya. Di mejanya kalian ingin bikin kaca. Oke, ini Bu Desi zoom aja ya. Sesi zoom. Nah, meja ini kalian pilih. Kemudian karena ini grup, maka kalian harus ungroup supaya kita bisa masukkan satu persatu ke objek ini. Jadi kalau kalian sudah masukkan masukkan library ini kan dalam satu grup, maka kalian pilih dulu ungroup. Nah, yang bagian atas kita akan bikin kaca. Nah, ketik M material, ya, kita pilih slot yang masih abu-abu, berarti slot itu masih kosong, kita ganti kaca gitu ya. Nah, warna kaca diffuse, misalkan biru, oke. Nah, untuk kaca itu ada namanya opacity. Nah, opacity ini kalau nilainya 100, maka tidak transparan. Ya, jadi opacity ini dicilin supaya transparan. Ya, kalau nilainya 0 ya berarti nggak kelihatan apa-apa. Selain opacity, ini ada specular level. Nah, ini dimainkan seperti ini. Nah, kemudian kacanya dipilih, assign material to selection. Kalau ini di render, continue. Nah, ini ada efek kaca. Seperti itu. Ya. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan kalau ada pertanyaan, misalkan materialnya itu materi image-nya atau JPEG-nya saya punya sendiri, bagaimana Bu? Boleh. Jadi kalian tidak harus mengambil data material itu dari 3D Max. Kita bisa ambil dari file mana aja ya, asalkan itu JPEG ya. Nah, caranya seperti ini. Misalkan kita bikin lantai 2 misalkan, kalian ambil materialnya ya, diffuse color, map, terus kemudian bitmap. Nah, kalau ini kan punyanya 3D Max, tapi kalian bikin sendiri, maka kalian bisa kumpulkan di data mana. Misalkan di sini Bu Desi kumpulkan di data Inacom. Nah, Bu Desi punya data library material, misalkan ini. Bu Desi punya ini. Ya, open, go to parent. Ingat ya, selalu go to parent. Kemudian klik seperti ini. Jangan lupa show. Ya, show. Nah, kalian perhatikan begitu Bu Desi masukkan, ini kok sepertinya nggak terlihat seperti tadi. Ini ya, ini harus dipilih modify UVW map. Nah, ininya bisa diatur. Ya, ini bisa diatur. Ya. C, mira 1, misalkan. Setelah itu di render. Nah, nanti modelnya berbeda lagi. Ya, seperti itu. Oke, mungkin kebingungan ya kalian ya. Coba dulu satu persatu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ke grup atau ke Bu Desi ya. Yang jelas ini harus dicoba baru kalian tidak bingung. Pertanyaan akan muncul setelah kalian coba. Ya, oke. Kalau sudah sih untuk yang lainnya render, kemudian cara nyimpannya itu sama dengan yang sebelumnya. Jadi Bu Desi nggak ajarin ya, karena kan Bu Desi udah ajarin setting rendering yang di tugas AFL 3 yang pertama. Ya, oke. Untuk yang lainnya sih
sama caranya memasukkan apa namanya gambar-gambar di sini juga sama caranya. Kalian coba dulu ya, karena ini panjang sekali materinya. Kalian coba dulu. Kalau ada pertanyaan silakan kita diskusi di grup. Ya seperti itu. Ya, Pak Yusuf ini sudah selesai. Sementara sampai sini dulu Pak, karena sangat panjang. Mungkin ada pertanyaan anak-anak. Panjang sekali. Di tutorialnya sudah ada ya anak-anak, ada beberapa part ya. Jadi belajarnya nanti satu persatu di tutorialnya. Oke, Bu Desi. Sebentar Pak. Ya, ya Pak Andi. Bu Desi, kalau di settingan ini kan kita semua pakai yang standar itu. Terus Ya. yang mau ditanyakan untuk renderer yang dipilih tipenya yang mana? Yang scanan biasa ya mestinya ya. Oke, sebentar Pak. Untuk Terus, render setup, pilih yang ini ya anak-anak, jangan kesasar ke sini ya. Pilih production ini, sama scanline renderer Pak. oh ya. Terus Ya, untuk sama. yang exposure controlnya juga apakah perlu diatur? Soalnya Iya, iya. saya nemui kasus ada beberapa anak yang dia jadinya putih semua gitu. Iya, iya. Oke Pak. Mungkin Iya, mungkin ini. karena exposure controlnya kayaknya. Iya betul Pak. Ya, untuk Ya. Pak Andi mengingatkan. Anak-anak ini ada beberapa pertanyaan, 2 orang juga ke saya Pak. Kenapa rendernya putih Bu? Padahal lampunya nggak ada gitu ya. Jadi ini kasusnya setiap tahun ada ya. Jadi untuk Pak Andi mengingatkan, jadi gini, anak-anak kalau ternyata di render terus kalian itu rendernya putih padahal belum ada lampu sama sekali, perhatikan ya. Rendering, ini ya, klik. Nah, di sini ada exposure control, bisa juga renderer, exposure control, nanti keluarnya juga sama. Nah, ini kadang-kadang tahu-tahu masuk ke logaritmik atau tahu-tahu masuk ke linear. Jadi ini harus no. No ya, no. Ya, ini yang kemarin masuk di 2 orang yang bertanya ke saya. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Nanti kita ingatkan lagi ya Pak Andi ya. Ya, Ya, oke. Itu aja sih ya, Bu Desi. Makasih, ya. makasih. Anak-anak ada pertanyaan? Panjang sekali ya. Ini Pak Andi saya sudah share tutorialnya per part Pak Andi, per materi. Oh ya, baik. Adanya sementara di e-learning Pak Andi, karena ada problem PC saya. Jadi sementara di e-learning sudah ada part 1, part 2, part 3 sampai part 4. Jadi Ya, belajarnya per step. Ya. ya, baik. Nggak susah sih mestinya. Cuman ya harus Terus ditelateni telaten. satu-satu. Iya. Ya, Kelihatannya susah, mungkin pusing anak-anak. Ini enggak, kalian harus betul-betul coba. Karena ini juga ini nanti akan dipakai terus sampai tugas akhir apa itu Pak, ALP ya. Nanti ALP kalian juga pakai terus. Mungkin minggu depan kita latihannya menggunakan eksterior juga kita pakai juga. Itu ya anak-anak ya. Jadi silahkan belajar. Itu dulu. Pak Andi ada lagi Pak Andi? sudah cukup itu aja. Makasih, Ya. makasih Bu Desi. Terima kasih. Ya, silakan teman-teman yang lain jika ingin bertanya. Ini untuk absen. Saya tak stop share dulu. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke studio ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan nanti habis ini silakan ke e-learn, kemudian silakan diperhatikan untuk tugasnya, ya. Kemudian dikumpulkan di hari Minggu ya. Ya, seminggu lagi. Ya, baik. Dari teman-teman nggak ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin tadi ada yang kelewat ya, yang belum masuk. Jadi teman-teman ini untuk Senin depan karena libur
hari Raya Waisak ya teman-teman, itu kita ganti ya. Kita ganti ke hari Sabtu. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih untuk hari ini Bu Desi, terima kasih Pak Andi, Ya, dan terima kasih. teman-teman yang hadir. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Makasih Pak, makasih Bu. Ya, selamat pagi Makasih semuanya. Bu.